Halo anak kelas 8 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 8 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan soal-soal mid semester 2 ya. Soal UTS ataupun PTS mata pelajaran IPS kelas 8 di semester 2. Kita langsung aja ya anak-anak ya, perhatikan ya. Kita lihat soal nomor 1. Berikut yang bukan merupakan pelaku ekonomi adalah A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga perusahaan, C. Rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga lingkungan. Jawabannya adalah ya, D. Rumah tangga lingkungan ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga dinamakan A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga perusahaan, C. Rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga pemerintah. Jawabannya adalah ya, A. Rumah tangga konsumen. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain, dinamakan A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga perusahaan, C. Rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga pemerintah. Jawabannya adalah B. Rumah tangga perusahaan. Kita lanjut soal berikutnya. Pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian dinamakan A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga perusahaan, C. Rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga pemerintah. Jawabannya adalah D. Rumah tangga pemerintah. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut A. Import, B. Ekspor, C. Imigrasi, D. Emigrasi. Jawabannya adalah A. Impor. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan komponen dari pendapatan rumah tangga: A. Sewa, B. Upah, C. Tarif, D. Bunga. Jawabannya adalah C. Tarif ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha disebut dengan A. Kepahlawanan, B. Kewirausahaan, C. Jiwa bisnis, D. Keberuntungan. Jawabannya adalah B. Kewirausahaan. Ya, perhatikan soal yang berikutnya. Yang bukan merupakan rumah tangga produsen di Indonesia adalah A. BUMN, B. Perusahaan dagang, C. BUMS, D. Koperasi. Jawabannya adalah B. Perusahaan dagang. Soal berikutnya. Peran rumah tangga perusahaan salah satunya adalah menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh A. Pemerintah, B. Rumah tangga konsumen, C. Rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga swasta.
B. Rumah tangga konsumen ya. Yang B jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan peran rumah tangga pemerintah. A. Regulator. B. Konsumen. C. Produsen. D. Penarik pajak. Jawabannya adalah ya D. Penarik pajak ya, yang bukan tadi soalnya ya. Jadi jawabannya adalah D. Penarik pajak. Pemberian subsidi oleh pemerintah, penetapan harga bahan bakar, penentuan tarif impor adalah contoh peran rumah tangga pemerintah sebagai A. Regulator. B. Konsumen. C. Produsen. D. Penarik pajak. Jawabannya adalah A. Regulator ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika pemerintah akan membeli pesawat tempur untuk kepentingan pertahanan negara, maka pemerintah membelinya dari luar negeri. Hal tersebut merupakan contoh peran rumah tangga pemerintah sebagai A. Regulator. B. Konsumen. C. Produsen. D. Penarik pajak. Jawabannya adalah A. Konsumen. Pemerintah juga menyediakan berbagai kebutuhan penting bagi masyarakat seperti listrik, jasa angkutan kereta api, dan penyediaan bahan bakar melalui berbagai badan usaha milik negara. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah sebagai A. Regulator. B. Konsumen. C. Produsen. D. Penarik pajak. Jawabannya adalah ya produsen ya. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Keunggulan daerah disebabkan oleh A. Perbedaan potensi antar daerah. B. Perbedaan iklim antar daerah. C. Perbedaan cuaca antar daerah. D. Perbedaan budaya antar daerah. Jawabannya adalah A. Perbedaan potensi antar daerah. Itu dia keunggulan daerah ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah A. Perbedaan budaya. B. Perbedaan faktor produksi. C. Perbedaan jumlah penduduk. D. Perbedaan tingkat pendidikan. Jawabannya adalah B. Perbedaan faktor produksi. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. D. Meningkatkan pemerataan jumlah penduduk. Jawabannya adalah yang D. Meningkatkan pemerataan jumlah penduduk. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. A. Individu. B. Kelompok. C. Pemerintah. D. Partai politik. Jawabannya adalah D. Partai politik. Kita lanjut nomor 18. Jika nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor, maka hal itu dianggap titik-titik bagi negara. A. Merugikan. B. Menguntungkan. C. Surplus. D. Bangkrut. Jawabannya adalah A.
merugikan ya. Iya, kita lanjut soal berikutnya. Tuliskan langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim. Ya, kira-kira apa langkahnya ya? Langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim. Jawabannya adalah ini dia. Langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim yaitu dengan cara mengubah paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Hal ini bertujuan guna memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Itu dia jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Jelaskan 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Ya, apa itu kira-kira 3 peran pemerintah dalam perekonomian? Jawabannya adalah 3 peran pemerintah dalam perekonomian itu sebagai pengatur atau regulator, konsumen, dan produsen. Kita bahas satu-satu. Pengatur atau regulator. Pemerintah berperan sebagai pengatur perekonomian sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Konsumen, guna menjalankan fungsinya sebagai regulator, pemerintah otomatis membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Produsen, dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Itu dia 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapat? Nah, kira-kira apa anak kelas 8? Ini dia jawabannya ya. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya. Itu dia yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan. Kita lanjut soal berikutnya. Jelaskan 3 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Ayo, apa kira-kira faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara? Ini dia jawabannya. Kelebihan atau kekurangan produksi produk dalam suatu negara karena ada negara yang bisa memproduksi atau produk barang yang berlimpah di tempatnya, tetapi tidak bisa memproduksi produk yang jarang atau sulit didapat di negaranya. Jadi, tiap negara saling berdagang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Perbedaan iklim tiap negara membuat potensi sumber daya alam jadi terbatas. Jadi, negara harus melakukan impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Pasti tujuan utama dalam perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Dengan menjual barangnya yang berlimpah ke negara lain yang kekurangan, akan mendapatkan keuntungan yang besar dan pasarnya akan luas seiring waktu. Itu dia faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Ya, demikian soal-soal mid semester mata pelajaran IPS khusus untuk anak kelas 8 SMP. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan